Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini dengan cara tetap diam di rumah, social distancing, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Baik, sebelum kita mulai ke materi, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang perangkat lunak atau software. Apa sih itu perangkat lunak atau software? Jadi, perangkat lunak atau software yaitu sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan kemudian dikendalikan oleh perangkat komputer. Nah, data elektronik tersebut berupa instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Jadi, dalam sebuah perangkat komputer atau laptop harus diinstal software agar bisa dioperasikan. Oleh karena itu, di setiap komputer bisa terpasang software yang berbeda-beda, sebab instalasi perangkat lunaknya disesuaikan dengan keinginan penggunanya. Paham ya? Lanjut. Fungsi perangkat lunak. Secara umum, fungsi perangkat lunak dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai pemroses data, perintah atau instruksi khusus. Yang kedua, sarana interaksi yang mengkoneksikan pengguna dengan perangkat kerasnya. Nah, itu dua fungsi umumnya, jangan sampai lupa ya. Lanjut, macam-macam perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Jadi, untuk bisa menikmati kegunaan perangkat lunak ini serta berbagai fitur dan update terbarunya, kita harus membayar dengan harga tertentu. Meskipun kita sudah membelinya, namun tidak mendapatkan lisensi untuk membuat kopiannya dan menyebarluaskannya untuk pengguna komputer lain, karena tindakan itu termasuk ilegal dan bertentangan dengan hukum. Contoh dari software ini yaitu Microsoft Windows, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu freeware. Perangkat lunak ini bersifat gratis, jadi tidak harus membelinya seperti software berbayar. Bahkan kita bisa menggunakannya tanpa batasan waktu. Jadi bisa digunakan tanpa berbayar sampai kapanpun. Contoh dari software ini yaitu seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu free software. Pada awalnya kita harus membeli perangkat lunak ini, namun kita bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, bahkan mendistribusikannya. Nah, kemudian yang keempat, shareware. Perangkat lunak ini juga bisa digunakan secara gratis. Sayangnya ada batasan waktu untuk penggunaannya. Inilah perbedaannya dengan freeware yang bisa dimanfaatkan selamanya tanpa ada waktu kadaluarsanya. Jadi, shareware ini ada masa kadaluarsanya. Misalkan kita menginstal software ini, dia masa kadaluarsanya itu selama setahun. Nah, kalau udah setahun kita menggunakan software ini, maka dia udah nggak bisa digunakan lagi. Kita harus install yang baru. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak, sehingga berbahaya bila disalahgunakan. Tujuan pembuatan software ini memang untuk menyusup, bahkan merusak sistem jaringan komputer. Tentunya tanpa seizin dari pemiliknya. Atau biasa kita sebut orang yang melakukan perusakan ini kita sebut dengan hacker. Nah, seperti yang kita tahu,
Facebook atau Instagram itu menggunakan email dan password. Nah, hacker memanfaatkan fasilitas dari software ini untuk membobol email dan password kita. Nah, jadi sebaiknya kita tidak menginstal software ini karena berbahaya. Gitu ya. Kemudian yang keenam yaitu open source software. Sesuai namanya, perangkat lunak ini bersifat terbuka, sehingga kita bisa mengaksesnya secara gratis. Nah, seperti itu. Meskipun sifatnya terbuka, tapi tetap harus digunakan sesuai dengan ketentuan dan etika tertentu. Contoh dari perangkat lunak ini adalah Linux, yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Lanjut. Contoh perangkat lunak. Yang pertama yaitu software system. Terdapat sejumlah perangkat lunak yang digunakan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya adalah Linux, Mac, dan Windows. Sistem operasi Windows lebih banyak digunakan karena harganya lebih murah daripada Mac. Wajar kalau pengguna Windows relatif lebih banyak ketimbang Mac dan Linux. Seperti itu. Kemudian yang kedua, software browser. Ketika kita ingin mencari informasi tertentu, biasanya akan melakukannya dengan bantuan situs pencarian. Beberapa contoh perangkat lunaknya itu seperti Opera Mini, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, dan lain-lain. Tapi dari segi banyaknya pengguna, Chrome menempati posisi yang tertinggi karena tampilannya itu lebih rapi, sehingga lebih nyaman dan menyenangkan saat digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu Microsoft Office. Sesuai namanya, perangkat lunak ini memiliki fungsi sebagai penunjang urusan perkantoran, seperti pengetikan dokumen, akuntansi, media presentasi, dan lain sebagainya. Contohnya ini adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, dan lain sebagainya. Nah, contohnya, Ibu sebagai tenaga pendidik atau pengajar menggunakan Microsoft Word untuk membuat soal atau membuat materi. Kemudian menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah nilai dan mengisi raport. Dan menggunakan PowerPoint untuk mempresentasikan materi yang akan disampaikan seperti slide yang sekarang lagi kita lihat bersama-sama ini, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu Paint Software. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai pengolah gambar atau desain, sehingga kita bisa membuat gambar atau pola tertentu, melakukan editing, dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, Paint, dan lain-lain. Yang hobi fotografi bisa mengedit fotonya dengan software ini. Nah, gitu. Yang kelima yaitu software antivirus. Serangan virus bisa menimpa setiap komputer, khususnya yang sering berhubungan dengan internet, yang sering mengunduh file. Seperti file mungkin materi pelajaran, atau lagu, atau film. Nah, tanpa kita sadari, file yang kita unduh itu terdapat virus. Jadi yang bisa masuk ke komputer kita. Jadi ketika kita ingin mengunduh itu kita harus berhati-hati. Contohnya itu seperti contoh antivirus itu seperti FVG, Norton, Avast, Semadav, dan lain sebagainya. Tetapi yang sering digunakan itu Avast atau Semadav. Nah, seperti itu. Nah, itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti ya. Nah, ini Ibu punya soal buat kalian. Soal yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan software? Yang kedua, sebutkan macam-macam software. Yang ketiga, sebutkan contoh software. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan software browser. Yang kelima, sebutkan contoh dari Microsoft Office. Nah, soal ini tolong dikerjakan dengan benar ya, sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan ini, oke?
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.